Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita bahwa Yesus akan selalu ada untuk kita bila mana kita mempunyai penyerahan sepenuhnya kepadanya. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita meminta akan hikmat dari Tuhan, akan petunjuk dari Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Dan bila mana kita mempunyai beban yang besar, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Penebus yang Datang. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 44 ayat 27. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Betapa jelasnya nubuatan Yesaya tentang penderitaan dan kematian Kristus. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Nabi itu bertanya, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, jadi ini tentang Yesus. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesaya, tentang nubuatan Yesaya, ya, penderitaan dan kematian Kristus. Ya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar ini? Nabi itu bertanya. Ya, dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, ya, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, jadi Yesus datang ke dunia ini, ya, bukan dia mau menunjukkan akan kuasanya, ya, tetapi bagaimana dia memiliki kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Ya, tetapi bagaimana karakternya itu selalu dipancarkan. Ya, dan pada saat dulu dikatakan, ya, pada saat orang-orang melihatnya, ya, mereka pun menghindari dia. Ya, dikatakan bahwa di sini ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Ya, kita tidak mau memandang dia. Ya, tetapi bagaimana pelajaran ini? Ya, memberikan kita suatu hal yang sangat menarik. Ya, bahwa kita tidak bisa melihat orang dari luarnya, tapi bagaimana kita melihat tingkah lakunya dia, bagaimana kita melihat sifatnya, karakter orang itu. Ya, itulah yang lebih penting. Ya, kita sebagai manusia seringkali kita menilai orang dari luarnya terlebih dahulu. Apakah kita juga sudah mau mengoreksi akan diri kita masing-masing? Ya, tidak ada satu orang pun yang sempurna di atas dunia ini. Yang sempurna itu hanyalah Yesus. Dialah yang sudah menanggung akan dosa umat manusia. Ya, dia mempunyai karakter yang begitu luar biasa, memberikan kita suatu pelajaran supaya kita juga dapat mengikuti akan karakternya. Ya, walaupun dikatakan di sini kita akan dihina, ya, kita akan dicemooh, dan kita akan menderita sekalipun. Tetapi semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, sebenarnya kita diciptakan oleh Tuhan
sesuai gambar dan rupanya. Kita adalah manusia yang diberikan kelebihan dari makhluk-makhluk yang lainnya atau ciptaan yang lainnya. Oleh sebab itu, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baiklah kita bersyukur dengan semuanya itu. Dan dengan rasa syukur itu, disitulah kita akan merasakan kedamaian surga yang begitu luar biasa. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ya, jadi kita diberikan ya suatu kelepasan ya oleh Tuhan. Dikatakan penyakit kita lah ditanggung oleh Yesus. Kesengsaraan kita pun dipikul oleh Yesus. Ya, padahal kita mengira bahwa dia kena tulah, tetapi dia memikul semuanya itu. Ya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kalau kita mempelajari ya pengorbanan Yesus dengan seksama, ya kita akan mengerti. Ya, kita akan memahami betapa dia mengasihi kita. Ya, mungkin kita akan merasa terharu dengan pengorbanan Tuhan. Tetapi dengan rasa haru kita, apa yang kita sudah lakukan? Tindakan apa yang kita sudah lakukan saat ini? Ya, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Ya, disitulah dia akan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, walaupun kita akan menunggu, mungkin akan panjang penantian itu, tetapi disitulah kepastian Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti kepada masing-masing kita. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terampil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ditulis di dalam Yesaya 53 ayat 1-8. Ya, jadi kita sekalian ini seperti domba. Ya, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya, tetapi Tuhan ya telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, bagaimana Yesus dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya itu ditindas. Dia membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, kehidupannya penuh dengan beban. Beban akan setiap dosa umat manusia. Dia sangat-sangat menyayangi kita, sehingga dia mau mengorbankan nyawanya untuk umat manusia. Ya. Dikatakan sesudah penahanan dan penghukuman ia terampil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Ya, kita pun tidak pernah yang memikirkan bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu. Ya, seringkali juga kita melupakan akan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita hanya memikirkan diri kita, diri. Seringkali kita melupakan orang-orang yang sudah ada. Tapi bagaimana Yesus dia memikirkan akan umat manusia di seluruh dunia ini? Apakah kita sebagai umat manusia sudah memikirkan akan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Jangan sampai kita
menjadi orang-orang yang hanya mencintai diri kita sendiri. Dikatakan, sedangkan cara kematiannya telah dibayangkan sebagaimana ular tembaga telah diangkat di padang belantara. Demikianlah penebus yang datang harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, jadi penebus yang datang. Ya, bagaimana Yesus sudah datang ke dunia ini. Sudah rela mau menjadi umat manusia sama seperti kita. Dia rela meninggalkan akan taktanya yang di surga untuk melayani kita umat manusia di dunia ini. Ya, walaupun rupanya orang-orang melihatnya pun mereka segan. Ya, tetapi dengan pembawaan yang begitu lemah lembut, orang-orang ini pun tersentuh dengan cara Yesus melayani mereka. Ya, mungkin kita berada di dunia ini, ya orang-orang melihat akan sifat kita yang di luar saja, atau melihat dari luarnya. Tapi biarlah pada saat Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk kita menyampaikan akan kabar keselamatan itu, biarlah kita mempunyai roh sebagaimana Kristus. Bagaimana orang-orang melihat akan cara Yesus melayani, begitu pula dengan kita. Bagaimana kita melayani orang-orang di sekitar kita. Ya, dunia melihat akan penampilan di luar. Tetapi bila mana Tuhan memakai kita, Tuhan akan membuat cara apapun itu, sehingga kita pun dapat menjangkau orang-orang itu. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Sakaria 13 ayat 6. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Di Yesaya 53 ayat 9 dan 10. Tetapi ia yang harus menderita kematian di tangan orang-orang jahat harus bangkit lagi sebagai seorang pemenang atas dosa dan kubur. Ditulis dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 190 dan 191. Ya, jadi walaupun pada saat Yesus dikubur di antara orang-orang fasik dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, ya tetapi Tuhan berkehendak ya bagaimana dia menderita kematian di tangan orang-orang jahat, tetapi dia bangkit sebagai seorang pemenang atas dosa dan kubur. Jadi begitu luar biasa akhir dari pengorbanan Yesus. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, tidak ada orang yang menghalangi, tidak ada siapapun. Ya, setan pun pada saat itu mereka lari terbirit-birit oleh karena mereka ketakutan oleh karena Yesus telah bangkit dari kematiannya. Ya, disitulah kemenangan yang Yesus dapatkan. Oleh karena dia ya sudah menahan, oleh karena dia sudah sabar menanggung segala sesuatunya. Ya, karena dia tahu bahwa inilah misinya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, dan kita tahu bersama pada saat kebangkitan Yesus, Yesus kembali lagi menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, disitulah murid-muridnya diberikan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap bangsa. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Ya, sehingga begitu luar biasa. Ya, nasihat firman Tuhan yang mereka kabarkan. Walaupun mereka dicela, mereka dianiaya, tetapi mereka tetap ya berada di kebenaran itu. Renungkan lebih dalam. Apakah komitmen saya untuk menerima
pengorbanan Kristus bagi saya cocok dengan komitmennya untuk menyelamatkan saya? Dan kata lain, apakah saya sama yakinnya dengan Yesus untuk keselamatan saya? Inilah pertanyaan bagi kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, meminta akan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus sudah melakukan itu untuk kita umat manusia. Baiklah kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Yesus berikan kepada kita. Kita meminta tuntunannya sehingga itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari demi hari kita selalu meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga kita akan selalu diberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.